Ya, halo Halo, semuanya. Halo Mas halo, Usep. halo. Oke, teman-teman, selamat datang di Ngaso Malam Kamis online. Ini Ngaso Malam Kamis yang ke-32. Dan kali ini kita kedatangan teman ngobrol yang luar biasa, mantep banget. Untuk tema kali ini kita kedatangan Mas Usep Hasan Sadikin. Tepuk tangan dulu buat Mas Usep. Ya, tepuk tangannya cuma bisa online doang. Biasanya kita bikin ini langsung di Kios Sojo Chaos sambil ngopi dan sebagainya. Tapi karena ya situasi lagi COVID-19, Corona dan sebagainya, jadi kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Sebelum kita mulai ngobrol panjang lebar, ada beberapa hal dulu yang mau disampaikan. Pertama, ya teman-teman juga udah nyampein di komentar kalau kita baru dapat kabar duka meninggalnya salah satu musisi kenamaan di Indonesia yakni Glenn Fredly. Ya semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Glenn Fredly ini juga sangat concern sama isu HAM, ada lagu-lagu karya-karyanya dan juga keberpihakannya lumayan sering ditunjukkan bagi isu-isu HAM. Jadi misalkan jadi endorsernya Amnesty dan sebagainya gitu-gitu. Terima kasih teman-teman atas infonya dan semoga kita bisa melanjutkan perjuangan beliau juga ya. Mungkin ada yang bisa jadi terinspirasi jadi penyanyi juga seperti Glenn Fredly gitu misalkan. Oke, langsung aja. Kali ini kita angkat tema politisi Indonesia gagal atasi corona. Kita harus bagaimana gitu. Jadi mohon maaf, bukannya kita mau akhirnya mengambil sisi politik yang begitu besar dalam pembahasan kali ini, mengenyampingkan hal-hal yang lebih humanis lainnya seperti kesehatan dan sebagainya. Tapi ya kita mau coba buka mata teman-teman bahwa ya politik itu urusan atau hajat dari berbagai hal di kehidupan kita gitu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan utamanya soal kesehatan. Hak asasi manusia itu juga bagian dari politik tentunya karena berbagai hal yang ada di hidup kita ditentukan oleh para pemimpin dan biasanya pasti politisi ya. Walaupun juga beberapa negara ada raja dan sebagainya, tapi tetap ada faktor politisi di sana. Jadi penting juga gitu untuk membahas hal ini. Di samping sesuai dengan caption yang udah kita susun di publikasi acara malam ini juga kita bisa lihat contoh-contoh dari betapa gimana ya, kalau mau dibilang gagal takut dibilang menghina nih karena lagi zaman-zamannya akan penggunaan pasal penghinaan terhadap presiden dan pejabat, tapi kita bisa lihat sendiri bagaimana sejak awal tahun mulai dari presiden, menteri dan sebagainya bikin statement yang seolah-olah menyepelekan perkara ini dan akhirnya kita bisa lihat sendiri sekarang dampaknya udah begitu banyak korban meninggal karena corona di Indonesia gitu. Jadi kita bakal bahas dari sisi itu dan kaitannya sama akhirnya bagaimana sih sistem politik dan sistem pemilu di Indonesia itu akhirnya menghasilkan politisi-politisi yang ya bisa kita bilang tadi kayak begitu kualitasnya gitu. Banyak banget sebenarnya ada ya orang-orang baik, kita bisa klaim diri kita orang-orang baik, tapi akhirnya yang ada di pucuk pimpinan sana berdasarkan kebijakan publiknya kita bisa nilai yang nggak cukup baik buat kita gitu karena hasil dari pemilu 2019 bahkan yang kalau Mas Usep by the way udah ngirim tulisan juga, kalau teman-teman mau baca tulisannya dan mau download bisa lihat di postingannya story-nya Aksi Kamisan, bisa di swipe up dan bisa di download PDF-nya. Itu menarik banget menuliskan soal konteks pemilu dan bagaimana kalau kita ingin mengubah dan sebagainya. Mas Usep apa kabar? Baik, Jali, semoga baik juga Jali Eh, sehat. Amin. Semoga teman-teman yang nonton juga sekarang bisa jaga kesehatan, jaga kewarasan, dan tetap semangat untuk mengkritik negara supaya bisa membuat kebijakan yang tepat di masa-masa yang sangat krusial ini. Oke, Mas Yosep, terima kasih banyak atas waktunya, udah ngirim tulisan, dan nanti ada PowerPoint juga yang bisa kita sama-sama lihat dan saksikan. Pertama mungkin dari tadi latar belakang yang udah sama-sama kita bahas kalau di hari ini politisi pasti kan hasil dari pemilu yang ada di Indonesia dan yang terdekat kemarin dilakukan pada tahun 2019 untuk masa jabatan sampai 2024 nanti di level pusat yakni di Presiden Wakil Presiden dan juga DPR RI beserta DPR-DPR di daerah dan juga DPD tentunya.
eh, mungkin bisa share ke teman-teman penonton yang menyimak siaran langsung kita kali ini, bisa diceritain nggak pemilu Indonesia kemarin tuh ada evaluasi apa aja sih Mas? Yang kita tahu kan kemarin agak berbeda sama 2014 ya. Mereka kemarin tuh langsung serentak pilih presiden langsung bareng DPR. Hal-hal ganjil apa nih Mas yang bisa kita kembali ingat dari pemilu di 2019 gitu? Ya, terima kasih Jali kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman aksi Kamisan dan Kontras juga Jokeos atas kesempatan ini. Waktu Jali kasih judulnya, saya kaget gitu. Saya khawatir kalau judulnya kayak gini ekspektasinya kegedean gitu. Karena yang bisa saya sampaikan kemungkinan nggak bisa memenuhi ekspektasi gede itu gitu. Jadi kalau teman-teman mengharapkan solusi yang casplong gitu ya, terhadap permasalahan yang kita angkat itu harapannya kita perlu diskusi yang lebih panjang lagi gitu karena kompleksitas yang ditawarkan dari judul ini sulit untuk menjawab ekspektasi tingginya gitu. Makanya kalau di PowerPoint yang saya kirim ke Jali itu saya ubah judulnya tuh jadi gini. Respon elektoral terhadap kekecewaan politik gitu. Jadi Mas Yosep, sebelum kita lanjut, mungkin ini teman-teman yang lagi menyaksikan ada saran kalau bisa headsetnya dideketin mungkin mikrofonnya supaya suaranya lebih keras. Gimana teman-teman? Udah lebih oke? Lebih gede, lebih keras. Nah, udah ada jempol tuh. Jadi silakan dilanjut. Makasih. Iya, lalu di papernya, di makalahnya, judul tulisannya itu menyela politisasi abadi undang-undang pemilu gitu. Nah, saya hubungin apa yang saya jelaskan di dalam makalah dengan yang saya sampaikan di PowerPoint ya. Nah, teman-teman pasti punya pemahaman atau sering dengar kalau hukum itu adalah produk politik gitu. Nah, karena undang-undang pemilu itu merupakan produk hukum yang paling politis dibanding undang-undang yang lain, kita tuh memang ada di dalam keadaan sulit banget nih untuk mengevaluasi pemerintahan sekarang, baik itu presiden, hasil pemilihan langsung maupun anggota dewan. Jadi kekesalan kita terhadap kinerja yang buruk dari presiden dan anggota dewan itu memang kalau mengharapkan evaluasi secara langsung nyata yang bikin jerak presiden dan anggota dewan saat ini itu susah banget gitu. Karena memang sistem politiknya yang terdiri dari sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan itu nggak memungkinkan kita mengupayakan evaluasi yang nyata dan langsung bikin jerak pejabat politik gitu. Nah, kenapa sih sebegitunya gitu sistem politik kita powerless gitu, yang katanya rakyat berdaulat di dalam demokrasi, tapi malah kita sebagai rakyat tuh yang kemarin milih malah powerless untuk nagih pertanggungjawaban kerja pemerintahan kepada presiden maupun anggota dewan yang kita pilih langsung gitu. Karena ada semacam capaian yang tidak sesuai dari reformasi undang-undang politik gitu. Jadi kalau kita bagi nih capaian reformasi kita pasca 9899 ya sampai sekarang itu memang beberapa aspek tuh ada yang meningkat gitu ya. Tapi yang makin turun kualitasnya itu justru undang-undang politik gitu. Sepanjang ini dari sejak reformasi ya pemilu pertama sampai sekarang undang-undang politik itu dibuat oleh politisi terpilih hasil pemilu itu malah bikin makin nggak demokratis gitu. Misalnya gini, syarat pembentukan partai politik makin kesini makin berat gitu.
Jadi anggota dewan yang kepilih itu malah ngebuat syarat pembentukan partai politik itu susah banget biar nggak ada pesaing dia yang bisa menggantikan dia. Itu di pembentukan partai politik. Yang kedua, syarat kepesertaan partai politik di pemilu juga tambah berat. Lalu biaya politik juga dibikin mahal biar makin nggak ada pesaing tuh untuk bisa ikut pemilu dan menang. Terus juga semua ini bikin pemilu kita tuh makin diskriminatif sehingga nggak ada sirkulasi yang bisa mengevaluasi dan memperbaiki anggota dewan, dalam artian di sini partai politik. Nah, jadi yang tercipta adalah lingkaran setan. Jali mungkin bisa ke slide berikutnya. Ini nanti ditampilin yang selanjutnya, Jal. Punten. Nah, ini kan alurnya gini ya. Ini sebenarnya secara umum gini. Saya khususkan ke undang-undang pemilu gitu. Jadi pemilu menghasilkan wakil rakyat dan presiden. Lalu wakil rakyat sama presiden ini menghasilkan undang-undang pemilu. Nah, karena tiap aspek ini buruk, jadinya lingkaran setan gitu. Kita bingung nih mau ngebenerinnya dari mana. Memperbaikinya dari undang-undang pemilu, yang bikin undang-undang pemilu kan wakil rakyat sama presiden gitu. Jadi karena kualitasnya pejabat politik ini buruk, ya undang-undang pemilunya buruk. Karena undang-undang pemilunya buruk, pemilunya juga buruk gitu. Nah, ke slide sebelumnya yang trias politik aja. Nah, saya cuma mengingatkan aja konsep yang kita semua udah tahu gitu, bahwa di dalam trias politika itu ada pilar atau kekuasaan yang pengisian jabatan itu tidak melalui pemilu, yaitu kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman gitu. Nah, kalau kita sadar bahwa politisi kita buruk, undang-undang pemilu kita buruk, pemilu kita buruk, nah kita sulit banget tuh ngebenerinnya dari dua pilar ini. Dua pilar ini punya kewenangan membuat undang-undang pemilu, tapi karena kualitasnya buruk pejabat politiknya, ya undang-undang pemilunya buruk. Lanjut ya. Makanya Mas Usep sekarang daftar jadi mahasiswa hukum nih ya. Karena ingin mengubah undang-undang pemilu dari jalur kekuasaan kehakiman kayaknya. Lanjut, iya. Oke, siap. Lanjut. Nah, saya coba mau ngingetin kita semua aja gitu. Ternyata melalui jalur kekuasaan kehakiman, kita tuh bisa mengintervensi perbaikan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan menguji pasal di dalam undang-undang, salah satunya undang-undang pemilu gitu. Jadi karena sifat putusan MK ini final dan mengikat, dia bisa jadi dasar yang nggak bisa ditolak oleh pembuat undang-undang, sehingga kepentingan politik kekuasaannya itu bisa dihambat atau bisa ditolak melalui hasil putusan MK-nya gitu. Nah, karena kita udah punya kesadaran ini, kita penting menambah kesadarannya dengan membuat daftar mana sih pasal di dalam undang-undang yang kita bisa prioritaskan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu, untuk diubah gitu. Nah, saya pakai istilah judicial review prioritas ya. Kenapa prioritas? Yang saya susun ini adalah pasal-pasal yang selalu dipertahankan oleh pembuat undang-undang, dalam artian di sini politisi partai politik ya, agar kekuasaannya itu dipertahankan bahkan diperluas. Jadi aspek-aspek ini ada 5 ini yang susah banget untuk kita perbaiki gitu kalau kita berharap kepada presiden maupun anggota dewan gitu. Karena presiden dan anggota dewan berkepentingan banget mempertahankan bahkan memperluas kekuasaannya melalui ketentuan-ketentuan ini gitu. Nah, jadi menurut Mas Usep,
sorry Mas, sebelum lanjut ke konten-kontennya, jadi menurut Mas Yosep lebih baik kita berupaya lewat ruang di Mahkamah Konstitusi lewat judicial review ketimbang ikut penyusunan perundang-undangannya, karena kan setiap pemilu pasti ada undang-undang yang baru ya Mas. Iya. Misalkan undang-undang pemilu 2019 undang-undangnya nomor 7 tahun 2017, pasti kan ada prosesnya itu dari perencanaan sampai pengesahan yang harus ada keterlibatan masyarakat di Betul, dalamnya. iya. Tapi menurut Mas Yosep lebih baik untuk era kita JR aja ke MK ya. Ya, bukan gitu, Jal. Jadi di dalam ketentuan undang-undang ada pasal yang bisa dinegosiasikan oleh anggota dewan dan presiden untuk bisa jadi lebih baik gitu. Di mana pasal-pasal itu nggak berhubungan langsung sama kekuasaan yang sedang dipegang sama dewan dan presiden gitu. Nah, di luar ketentuan itu kita nggak bisa berharap itu juga dibenerin sama dewan dan presiden karena nggak mau mereka ubah itu karena mengancam kekuasaannya. Ketentuan seperti apa? Ketentuan yang langsung mempengaruhi eksistensi kekuasaan anggota dewan atau partai politik dan presiden. Nah, saya sebutkan aja ya. Ketentuan itu adalah satu persyaratan kepesertaan partai pemilu. Nah itu nggak mungkin tuh kita bilang ke anggota dewan di dalam rumusan undang-undang pemilu nih kan, undang-undang pemilu kan jadi undang-undang prioritas di 2020 ya. Kalau kita bikin rancangan undang-undang, ya tentu saja ini harus juga dilakukan, ngasih masukan, ngasih draft juga ya ke ke DPR, di dalam proses legislasi. Tapi kalau kita mengharapkan 5 poin ini diiyakan sama anggota dewan, itu naif gitu loh, Jal. Mereka nggak akan ngubah ketentuan ini karena mengancam kekuasaannya. Ini banyak yang komplain suaranya Mas Yosep bergema nih. Jadi agak bingung kalau jauh kekecilan, kalau dekat agak ada gema nih ya. Tadi mau beli headset baru, Miniso tutup kayaknya, jadi nggak jadi beli headset baru kayaknya. Coba tes dulu. Baik nggak? Gimana teman-teman kalau sekarang? Coba Mas Yosep, coba ngomong lagi. Halo. Masih bergema nggak teman-teman? Halo. Nah, ini udah ada jempol nih. Iya. Untuk kenyamanan dan untuk pengalaman yang terbaik, bagusnya teman-teman pakai headset juga kayaknya. Karena kalau di saya sih bagus-bagus aja nih. Oke. Oke, coba dilanjut dulu aja ya, Mas. Baik. Teknis. Nah, yuk. kenapa sih mengubah syarat kepesertaan partai politik itu penting gitu? Karena ya itu tadi kita sudah ada di kesimpulan kecewa banget sama pejabat politik hasil pemilu. Kalau kita nggak ubah syarat kepesertaannya jadi lebih inklusif, ya orang dan partai politiknya itu aja. Jadi pemilu sebagai satu-satunya jalan meraih kekuasaan di dalam demokrasi yang nggak berfungsi untuk mengevaluasi pemerintahan hasil pemilu sebelumnya gitu. Nah, itu yang saya bilang di awal bahwa kalau kita berharap sama respon elektoral terhadap persoalan pemerintahan kita yang buruk ini, susah banget dah gitu. Karena keadaannya sistem politiknya memang mempertahankan mereka terus berperilaku seperti ini gitu. Nah, kalau kita mengupayakannya melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya lebih mungkin 5 hal ini diterima oleh hakim mahkamah untuk kemudian dijadikan acuan pembuat kebijakan, dalam artian ini DPR dan Presiden, membuat undang-undang pemilu yang lebih demokratis gitu.
Sementara gitu aja, Jal. Ya, walaupun ada presiden juga bahwa dengan hasil dari MK melihat soal undang-undang pemilu itu menyebabkan adanya pemilu serentak 2019 dan ada ekses-ekses di baliknya itu, keburukan-keburukan yang ada di pemilu tahun 2019 gitu, Mas. Oh iya, betul betul. Ya memang sih mengupayakan ke MK juga bukan berarti lancar-lancar aja gitu. Misalnya pemilu 2019 yang banyak menghasilkan korban itu ya ratusan petugas, itu juga secara sistemik salah satu sebabnya disebabkan oleh putusan MK yang salah gitu. Jadi MK memerintahkan ya udah pemilu serentak 5 kotak, semua jabatan politik dipilih dalam satu waktu pemungutan suara gitu. Nah, tapi MK kemudian mengoreksi pada putusan berikutnya gitu. Baru-baru ini di awal 2020 gitu, Perludem mengajukan permohonan peninjauan pasal mengenai pemilu serentak di dalam undang-undang pemilu. Akhirnya MK mengoreksi kalau putusan sebelumnya tuh nggak pas gitu. Maka yang dikunci oleh MK bukan jumlah kotaknya, yang dikunci oleh MK adalah yang lainnya dipisah, yang harus nyatu adalah pemilu presiden, pemilu DPR dan pemilu DPD gitu. Nah ini sesuai banget terhadap harapan reformasi elektoral pemilu Indonesia gitu. Jadi yang diserentakkan adalah pemilu presiden dengan pemilu DPR bersamaan sama DPD. Itu namanya pemilu serentak nasional. Nah, selang 2 tahun ada pemilu serentak lokal memilih anggota dewan daerah dengan kepala daerahnya baik provinsi maupun kabupaten kota gitu. Ya, oke. Dan hal-hal halo? Ya, lanjut ke slide berikut tadi, Mas. Slide yang ke ranking negara-negara. Nah ini, kenapa sih pemilu kita nggak menghasilkan pemerintahan yang akuntabel gitu, yang kinerjanya nggak bisa dipertanggungjawabkan untuk dievaluasi menghasilkan efek jerak gitu? Karena kita mengalami anomali sistem politik gitu. Jadi kita pengen pilih presiden langsung, tapi partai di parlemennya banyak. Nah, berdasarkan perbandingan negara-negara di dunia, nggak ada negara yang bagus yang sistem politiknya tuh mengalami anomali atau penyimpangan gitu. Apa yang dimaksud penyimpangan sistem politik di slide sebelumnya, Jal? Nah ini, tadi. Nah, jadi kalau kita pengen pilih presiden langsung, nah yang sesuai itu partai di parlemennya jangan banyak-banyak. Sistem kepartaiannya 2 partai aja. Nah ini yang kemudian diterapkan di negara kayak Amerika Serikat gitu. Ya kan kita tahu Amerika pilih presiden langsung, nah partai di parlemennya sistem kepartaiannya 2 aja. Cuman ada 2 partai dominan di dalam parlemen gitu. Sehingga yang namanya oposisi itu bisa ada, yang namanya check and balances itu bisa berjalan gitu antara poros eksekutif sama poros legislatif. Kalau partainya tuh kebanyakan tapi kita milih presiden langsung, ya yang terjadi kayak di Indonesia ini. Ya kan kita pengen pilih presiden langsung, tapi partai di parlemennya banyak banget gitu. Ini nggak sesuai, nggak terhubung dalam artian sistem politik yang sebangun gitu. Nah, karena kita anomali sistem politiknya, pemerintahannya nggak kerja optimal, lalu pemerintahannya tuh bisa terbelah, bisa terjadi pemerintahan terbelah, tapi bisa juga terjadi pemerintahan yang nggak jelas gitu loh, parlemennya nggak jelas karena partainya terlalu banyak, lalu sikap politik itu basisnya bukan ideologi atau aspirasi konstituen, tapi sikap politik parpol di parlemen itu ya bagi-bagi jabatan menteri, bagi-bagi proyek pembangunan gitu. Nah itulah kenapa di parlemen kita nggak ada oposisi, karena partainya terlalu banyak, fungsi check and balancesnya nggak berjalan.
ya parpol yang berhadap-hadapan sama PDIP, pemenang kedua pemilu malah kemudian gabung ke pemerintahannya Jokowi bersama PDIP gitu. Ya harapan oposisinya nggak ada. Ya ada partai yang galak sama Presiden Jokowi, PKS, ya, tapi kecil suaranya, jadi kan ngapain juga gitu. Nggak berfungsi sebagai check and balances untuk mengganggu dinamika di parlemen agar mengkritik kebijakannya presiden. Nah ini yang terjadi di Indonesia, makanya untuk membuat partai di parlemennya itu jadi sedikit tapi jangan diskriminatif, yang diubah bukan peningkatan ambang batas parlemen, ya kan trennya sekarang kan ambang batas parlemen itu dinaikin ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah 4% ya buat DPR RI. Nah, justru ambang batas parlemen ditingkatkan itu kontraproduktif dengan kita yang menganut sistem pemilu proporsional, satu suara, satu orang, satu nilai. Jadi one vote, one man, one vote, one man, one vote, one value, ya, OPVOV disingkatnya. Jadi kita menjunjung tinggi OPVOV, one person, one vote, one value, tapi ambang batas parlemennya gede gitu, sampai 3,5%. Nah, 3,5% dari pemilih Indonesia yang ratusan juta, itu gede banget suara angus gitu. Nah, justru ini diskriminatif karena partai-partai baru yang niat pengen mengoreksi pemerintahan sebelumnya jadi nggak bisa masuk gitu. Kemudian kursi-kursi, perolehan kursinya nggak mencerminkan sama perolehan suara. Itu yang diubah harusnya bukan ambang batas parlemennya, tapi yang diubah adalah besaran daerah pemilihannya. Maksudnya apa? Jadi kita kan di dalam pemilu legislatif DPR dan DPRD itu daerah pemilihannya lebih dari 3 kursi gitu. Nah, karena kita lebih dari 3 kursi, kita disebutnya sistem pemilu proporsional. Nah, sistem pemilu ini cenderung menghasilkan partai yang banyak di dalam parlemen. Makanya tadi dibilang kan kalau kita milih presiden, sistem kepartaiannya jangan proporsional dan jangan sistem kepartaian jangan multipartai, sistem pemilu jangan proporsional, karena sistem proporsional itu menghasilkan sistem multipartai di dalam parlemen. Nah, yang diubah adalah mengecilkan daerah pemilihan. Perludem tuh rekomnya 3-6 kursi. Selama ini rentangnya tuh 3-10 kursi. Makanya di dalam parlemen kita sekarang itu ada 9 ya, kalau nggak salah ada 9 partai gitu. Karena rentang kursinya di dalam daerah pemilihan itu banyak banget kursinya. Jadi partai bisa masuk banyak di dalam parlemen. Makanya yang diubah jumlah kursinya itu 3-6. Makin banyak dapil yang jumlah kursinya 3, malah makin mungkin partai di dalam parlemen itu jadi sedikit gitu. Sehingga sesuai sama sistem presidensial. Di situ dulu dia takutnya kebanyakan. Ini juga ada yang nanya nih Mas, dari Kodak Hitam, karena Indonesia kan majemuk banget masyarakatnya, apakah mungkin hanya ditampung dalam 2 partai kemajemukan masyarakatnya itu gitu. Jadi ya karena Indonesia sangat ini ya multi diverse, gimana kira-kira apakah aspirasinya tersalurkan lewat 2 partai doang gitu? Ada slide sebelumnya Jal yang tentang sistem kepartaian. Lanjut ke bawah. Ini. Nah, yang tadi Jal. Ya ini. Nah, betul. Jadi yang namanya sistem dui partai itu karakternya dia sesuai untuk sistem presidensial dan sesuai di negara yang masyarakat atau ideologinya tuh homogen gitu. Ya kayak di Amerika lah. Amerika tuh relatif homogen lah. Ideologisnya banyak kan pragmatis tuh, dalam artian yang konkret-konkret aja lah, program-program aja. Paling pemisahannya tuh ras kulit hitam sama ras kulit putih aja gitu aja tuh. Nah, mereka cocok tuh dui partai gitu. Nah, bagi negara yang heterogen kayak Indonesia, itu memang bagusnya tuh sistem multipartai.
Jadi sesuai untuk sistem ini, jadi sistem multipartai itu sesuai untuk sistem pemerintahan parlementer, sesuai di negara yang masyarakat atau ideologinya heterogen. Nah, masalahnya karakter sifat multipartai ini oleh Indonesia itu dikawinkannya sama pemilihan presiden langsung gitu, yang sebetulnya sistem multipartai itu sesuainya sama parlementer gitu. Nah, lanjut ke yang ranking negara lagi, Jal. Nah, ya itu betul. Nah, saya kasih garis biru itu yang saya garis biru itu negara Uruguay. Nah, ada satu negara yang punya sistem politik yang anomali, tapi negaranya bener gitu. Nah, itu namanya Uruguay. Dan Uruguay juga benernya baru-baru ini, sekitaran 10-5 tahun lah setelah dia menerapkan pemilu serentak dan menyederhanakan sistem kepartaian melalui pengecilan daerah pemilihan. Nah, ini yang perlu diikuti sama Indonesia dalam reformasi elektoralnya, biar kekecewaan kita sama politisi hasil pemilu itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oh, sekarang ini nggak bisa karena ya itu banyak banget parpol, nggak ada yang berkepentingan untuk diririk sama konstituen di masa pemerintahan ini. Nanti pas di pemilu mereka jadi orang-orang baik tuh biar dipilih. Itu jadi nggak ada efek jerahnya. Jadi buat penanya ya gitu, kalau kita pengen mempertahankan kemajemukan melalui multipartai tapi juga nggak mau mengganti pemilihan presiden langsung dengan pemilihan melalui parlemen, ya solusinya adalah mengecilkan daerah pemilihan. Jadi untuk menciptakan parlemen yang sekitaran 3-5 partai gitu di parlemen. Begitu, Jal. Oke. Jadi kan menarik, kita coba lihat lagi tadi ada usulan-usulan yang harus ada tertampung di Undang-Undang Pemilu. Kita coba bahas dari syarat-syarat pembentukan partai politik lah, atau juga syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, yang banyak kalangan meriset bahwa hal ini emang bisa dibilang mahal banget gitu, mahal banget dan agak sulit untuk akhirnya bisa mewujudkan apa yang kita perjuangkan lewat mekanisme partai. Misalkan kalau partai, kalau nggak salah kan ya harus punya kantor di setiap provinsi dan 75% kabupaten kota dan sebagainya gitu-gitu. Bahkan ada kawan yang meriset kalau biaya materainya aja kabarnya sampai 5 miliar gitu. Jadi agak-agak sulit. Tapi juga kita coba bisa lihat di pemilu 99 misalkan, yang ada partai juga banyak banget gitu, Mas. Ada 48 kalau nggak salah ya. Partai, dan itu juga akhirnya yang terpilih juga kayaknya nggak banyak banget waktu itu yang terpilih menjadi dominan 5 partai aja gitu, yang emang punya sejarah dan punya latar belakang yang mungkin udah tertanam cukup dalam di masyarakat Indonesia. Soal partai politik di Indonesia menurut Mas Usep idealnya gimana nih? Ya, yang disinggung Jali itu betul tuh, sensitivitasnya ada di situ, membandingkan antara pemilu 99 sama pemilu yang terakhir gitu. Pemilu 99 itu kan peserta pemilunya ada 48 gitu. Tapi yang masuk parlemen itu sekitaran belasan, lalu yang dominan itu sekitaran 6 partai aja gitu. Sehingga dari situ kita bisa membedakan jumlah partai peserta pemilu, jumlah partai di dalam parlemen, sama jumlah partai yang dominan di dalam parlemen. Yang dimaksud sistem kepartaian adalah jumlah partai yang dominan di parlemen gitu. Itulah makanya meskipun parpol di pemilu 99 itu ada 48 dan di 2019 itu ada, lupa saya, 12 kan 14 ya, lupa saya. Tapi sistem kepartaiannya lebih kecil di pemilu 99 itu sekitar coba lihat yang ini, Jal, yang hitung-hitungan matematika itu, Jal. Nah ini. Nah, ini istilahnya INPP itu kalau disederhanain partai dominan di parlemen lah. Partai dominan di parlemen hasil pemilu 2019 dengan parpol peserta belasan parpol
itu malah besar partai dominannya, sekitaran 7 parpol dan dominan gitu. Tapi di pemilu 99 parpol dominannya itu cuma ada 6. Padahal parpol di dalam parlemennya ada belasan dan peserta pemilunya ada 48. Sehingga kita bisa membedakan apa yang dimaksud sistem kepartaian. Sistem kepartaian parlemen adalah jumlah partai yang dominan di dalam parlemen. Ini beda, makanya salah itu si politisi dewan. Sebenarnya sih mereka tahu, tapi dalihnya yaitu kan masyarakat pengennya partai itu sedikit kan, jadi nggak usah banyak-banyak lah partai pemilu gitu. Nah, mereka ingin membenarkan keinginan mempertahankan kekuasaannya tuh dengan kalimat-kalimat yang membingungkan publik gitu. Padahal partai dibanyakin aja gitu. Partai dibanyakin aja, orang gampangnya bikin partai lalu yang diseleksikan ketat itu, yang dibuat ketat adalah jumlah kursi di tiap dapilnya. Kalau jumlah kursi di tiap dapil itu sekitaran 3, maka yang berperan adalah ideologi-ideologi dominan di dalam daerah-daerah itu. Misalnya kita tahulah yang namanya teman-teman di Jawa Timur itu punya afiliasi parpol PKB gitu. Jadi kalau kursi daerah pemilihan itu cuma ada 3 di Jawa Timur, PKB bisa jadi menghasilkan 3 kursi di dapil Jawa Timur gitu. Lalu misalnya di Papua orang dekatnya sama PDIP gitu misalnya. Nah, 3 kursi di Papua itu semuanya buat PDIP gitu. Jadi basisnya berdasarkan realitas masyarakat gitu. Kalau kursi dibikin banyak ya semuanya jadi banyak. PKS di Papua juga bisa dapet gitu. PKS di Bali juga bisa dapet gitu. Ya gitu. Jadi partai yang nggak punya basis massa jadi ada kemungkinan dapat juga kalau kursinya dibikin banyak gitu. Nah terus lanjut di slide ini Jal, yang ada klub sepak bola itu. Nah ini rekomendasi dari Perludem ya, draftnya lagi disusun buat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kami tuh pengen kepesertaan partai di pemilu itu bisa proporsional dasarnya gitu. Jadi kan karena sistem pemilu kita proporsional, tadi ya proporsional itu one person, one vote, one value gitu. Jadi setiap satu suara individu pemilih itu harus dihargai, tidak boleh hilang. Sehingga dasar kepesertaannya harusnya basisnya proporsionalitas itu. Nah, yang sekarang ini kan basisnya pembentukan kantor gitu kan. Ya kantor nggak ada maknanya bagi keterwakilan gitu. Masa keterwakilan anggota dewan dasarnya adalah kepemilikan kantor gitu kan? Nggak nyambung gitu. Ada partai kayak dulu tuh ada partai Damai Sejahtera gitu. Itu partainya teman-teman Kristen gitu. Nah, partai Kristen kan cuman laku di Papua, di NTT, sama di mana ya? Sama di Sumut kali ya. Nah, kalau partai Kristen tuh cuman laku di Papua, NTT sama Sumut, ngapain syaratnya tuh harus punya kantor secara nasional gitu. Jadi nggak nyambung terhadap prinsip proporsionalitas itu. Makanya Perludem mengusulkan persyaratan kepesertaan parpol adalah basisnya keanggotaan yang proporsional. Misal gini, nih Jali kan suka sama isu-isu buruh nih kan. Jali pengen bikin parpol buruh nih. Parpol buruh itu kan adanya di kabupaten, bukan di kota. Nah, kabupaten ini kan daerah industri, banyak buruh, ya udah. Parpol buruh itu mendaftarkan kepesertaan pemilunya di kabupaten-kabupaten yang basis buruh itu banyak gitu. Misalnya ya udah parpol buruh cuman mendaftarkan diri di daerah pemilihan Kabupaten Bekasi gitu. Ngapain partai buruh ada di Papua kalau misalnya nggak ada serikat buruh yang signifikan di sana gitu. Ngapain partai buruh ada di NTT kalau misalnya daerah di sana nggak banyak industri gitu. Jadi gitu, berapa anggota yang kemudian dijadikan dasar kepesertaan pemilu?
jumlah anggotanya sesuai sama nilai kursi di daerah pemilihan bersangkutan. Misalnya di Kabupaten Bekasi, orang bisa kepilih jadi dewan itu suaranya harus 5.000 gitu, misal. Nah, maka Partai Buruh untuk ikut pemilu di Kabupaten Bekasi, dia harus punya 5.000 anggota. Menurut saya syarat ini lebih inklusif, lebih demokrasi, dan sesuai sama prinsip-prinsip profesionalitas of tadi gitu. Ya, ini yang coba diupayakan untuk kemudian membuat pemilu lebih inklusif, demokratis, yang pembenarannya melalui Mahkamah Konstitusi. Kami berharap ini dikabulkan oleh MK, lalu ini jadi ketentuan yang dijadikan dasar pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, dalam merumuskan undang-undang pemilu yang jadi undang-undang prioritas di tahun 2020 gitu kan. Iya. Oke, thank you Mas Josep penjelasannya. Mungkin ke konteks ini aja langsung Mas, kaitannya gerakan dan juga partai politik lah ya. Karena kan sebenarnya kalau di negara yang demokrasinya oke dan mendengar aspirasi masyarakatnya, masyarakat nih tinggal nyampein aja apa keluhan dan tuntutannya ke politisi untuk akhirnya dijadikan diskursus dan dijadikan kebijakan kalau emang sesuai seperti itu. Tapi kan di Indonesia hal itu kayak jauh panggang dari api lah. Contohnya soal kasus HAM berat. Hanya banyak dibahas di pemilu dan di pilpres, tapi di hari-hari ini nggak pernah ada partai politik yang emang bawa agenda itu ke rapat-rapat di DPR, ke pembahasan di rapat terbatas menteri dan sebagainya gitu-gitulah. Hal itu perwujudannya jadi sangat sulit. Banyak juga hal-hal serupa dirasakan oleh isu-isu lain, misal kayak ya Bali tolak reklamasi misalkan sampai hari ini perpres soal reklamasi juga belum dicabut walaupun mereka sering banget bikin aksi besar-besaran di sana. Terus juga misal teman-teman yang mengalami penggusuran juga walaupun Jokowi waktu kampanye pas jadi calon presiden mengatakan bahwa sebagai penyintas dari penggusuran dia tidak akan menggusur, tapi di zaman dia menjadi presiden juga tetap ada penggusuran gitu. Jadi tuntutan-tuntutan masyarakat tuh nggak terserap oleh politisi hari ini, sehingga kalau tadi Mas Yosef ngasih judul uh, kekecewaan sebagai highlight, itu juga emang jadi hal yang benar-benar bisa dirasakan dari kondisi situasi harian banyak kelompok masyarakat di Indonesia gitu. Nah tapi kan lagi-lagi opsinya dengan membentuk partai politik, misalkan dengan akhirnya kalau akhirnya presiden dan anggota dewannya nggak ada yang mau dengar kita, ya kenapa nggak akhirnya kita sendiri yang menjadi politisinya gitu. Walaupun akhirnya syarat-syarat yang dibuat itu sangat berat gitu. Pertanyaannya, gimana Mas Yosep melihat, ya lagi-lagi emang ini siasat dari partai status quo hari ini ya, karena nggak pengen lihat ada banyak saingan untuk merebut suara masyarakat gitu. Untuk akhirnya bisa lepas dari si lingkaran setan itu tadi Mas, gimana kira-kira? Apakah mungkin ya Kamisan perlu bentuk partai Kamisan misalkan? Atau ya buruh juga hari ini di Indonesia belum ada partai buruh kan? Serikat-serikat besar hanya diklaim oleh partai atau capres di saat proses kampanye gitu. Tapi begitu prosesnya selesai, mereka ditinggalkan. Gimana nih Mas? Hmm. Ya, hmm, ya berarti Jali menanyakan hal-hal di luar dari jalur pengupayaan hukum ya. Eh, Ya, pemilu 2014 dan pemilu 2019 tuh menurut saya pelajaran berharga banget lah, meskipun ya itu ya menyertakan tangis, darah dan air mata gitu. Tangis, darah dan bahkan nyawa gitu, eh, mengenai eh, ya janji kosongnya politisi gitu di dalam kampanye yang kemudian ketika terpilih nggak kemudian menuntaskan janji-janjinya gitu. Eh, yang penting dilakukan adalah aksi massa yang nyata, yang
langsung bisa berdampak gitu. Jadi misalnya kalau saya mau contohin teman-teman golput yang udah nggak percaya lagi nih sama politisi, partai politik, dan mekanisme elektoral ini gitu. Itu sebetulnya bisa jadi jalan alternatif di luar pengupayaan hukum yang bisa menyadarkan bahwa sistem politik kita tuh udah rusak busuk kemana-mana gitu. Tapi caranya harus meniru apa yang dilakukan saat golput itu diupayakan Aris Budiman dan kawan-kawan saat melawan Orde Baru gitu. Kalau saya ditagih konkretnya gimana, ya menurut saya sih biar aksi golput itu bisa kelihatan sehingga mempermalukan politisi atau pembuat kebijakan adalah ya kita semua datang ke bilik suara, datang ke TPS gitu. Datang ke TPS untuk menyoblos surat suara warna putih sebagai bagian surat suara itu. Atau kalau misalnya dulu ada yang mengusulkan golput itu nyoblos lambang KPU-nya aja lah gitu misalnya. Jadi kepada pihak penyelenggara kami apresiasi telah menyelenggarakan pemilu sebagai bagian transisi demokrasi gitu. Tapi apresiasi ini tidak diberikan kepada peserta pemilu. Jadi kami hanya menyoblos logo KPU tapi tidak menyoblos peserta pemilu gitu. Nah, dengan aksi nyata seperti ini itu kekuatannya kan bisa diukur gitu. Dibanding kalau kita nggak datang ke TPS. Karena yang namanya golput di eranya Arief Budiman yaitu datang ke TPS, nyoblos tanda putih di luar tanda kuning, tanda merah dan tanda hijau. Kenapa namanya golput? Golongan putih juga untuk konfrontasi terhadap golongan karya yang warnanya kuning. Jadi, nah kan di 2019 kemarin ada juga tuh Mas gerakan golput dan ada juga angkanya gitu hampir 2% kalau nggak salah golput yang partisipasi aktif untuk merusak surat suara dengan berbagai tendensi lah, walaupun nggak bisa digolongkan dengan tendensi yang sama seperti apa yang dibawa oleh gerakan Saya Golput di 2019 itu. Nah untuk akhirnya nggak bermuara menjadi golput lagi di pemilu-pemilu berikutnya itu yang akhirnya menjadi PR yang belum bisa dipecahkan oleh gerakan masyarakat sipil ini gitu. Mungkin secara individu akhirnya beberapa aktivis atau beberapa aktivis mahasiswa yang misal ya kita bisa sebut lah ya kayak Budiman Sujatmiko atau Teten Mas Duki dan sebagainya terserap kekuasaan, bahkan Teten Mas Duki sekarang jadi menteri gitu kan. Terus ya, aktivis mahasiswa misal Valdo Maldini gitu kan, dulu jadi ketua BEM UI dan sebagainya, akhirnya jadi caleg walaupun nggak terpilih dan sekarang kayaknya lagi siap-siap jadi calon bupati atau wali kota di Sumatera Barat gitu. Akhirnya ya satu persatu mungkin orang-orang yang dulu ada di gerakan masyarakat sipil karena secara unit belum ada jadinya ya jadi repetisi sih Mas kalau saya melihatnya, walaupun baru lihat konteks pemilu dalam beberapa kali, tapi kayaknya ini jadi lagu lama kaset baru gitu, kemasannya aja yang baru tapi lagunya tetap aja sama gitu, repackaging ya. Iya, menurut saya polanya sama ya. Aktivis tuh ketika masuk partai, kemudian value-nya hilang gitu, tanggung jawab kepada soal-soal kejahatan HAM masa lalu nggak kedengeran lagi, atau pernyataan-pernyataan yang bermakna perbaikan pada pemerintahan kenapa hilang itu sebenarnya udah kelihatan sih ketika mereka udah enggak sering terhubung gitu sama komunitas civil society ini gitu, masyarakat sipil yang mengupayakan isu-isunya di tiap-tiap kelompok ini gitu. Jadi ya itu udah kelihatan komitmennya hilang gitu ketika mereka nggak nimbrung lagi sama kita gitu.
mereka udah susah dihubungin gitu. Itu udah kelihatan, sehingga udahlah nggak apa ya. Ini jadi lagi pengingat kita untuk apa, untuk apa ya, menyusun langkah atau perbaikan yang lebih tegas lagi, lebih nyata lagi. Misalnya kemarin capaian teman-teman golput itu bukan berarti sia-sia. Menurut saya itu kesadaran yang harusnya makin diperluas gitu, apalagi di konteks corona ini gitu. Jadi pemerintahan yang makin nyata nggak bekerja dengan baik, nggak bertanggung jawab sama rakyat sebagai apa, entitas yang harusnya dilindungi hak-haknya, sebagai pemerintah yang menjalankan negara ini, ya harusnya sih makin bikin kesadaran kita tambah luas ya, tambah besar gitu, untuk kemudian merespon pemerintah ini secara elektoral gitu. Satu, jadi ya yang tadi pengupayaan hukumnya udah saya jelaskan. Di luar itu ya kita harus percaya sama aksi-aksi massa yang sifatnya masif gitu, yang dimana kita harus cari titik kesamaannya, yang menurutku sih yang bisa titik kesamaan yang bisa diperluas adalah ketika masing-masing kita secara individu itu disadarkan tidak mendapatkan perlindungan dan layanan hak-hak kita sebagai warga. Misalnya kalau kita rujuk kemarin tuh ada RUU KUHP sama RUU KPK ya, revisi KPK sama RUU KUHP itu, menurut saya kenapa itu bisa masif ya, karena ada apa, sentimen-sentimen individu kita sebagai warga yang kemudian disadari akan diancam oleh negara melalui undang-undang gitu. Nah, kita penting itu memperluas sentimen ini, bahwa kita semua sebagai warga banyak yang tidak dilayani hak-haknya gitu. Nah, kalau ini makin luas, penting karena gini ya. Ini di dalam nyusun tulisan ini juga saya jadi mikir gini, Jal. Negara kayak Amerika Serikat itu kan negara yang rasis ya dulu tuh. Amerika tuh nggak boleh, Amerika tuh ngelarang perempuan sama warga Afro-Amerika atau warga kulit hitam tuh milih gitu. Pertanyaannya, kenapa tuh politisinya bisa berubah gitu? Bisa berubah jadi mau menyadarkan kalau kebijakannya itu diskriminatif gitu. Nah, ya karena ada gerakan Martin Luther King dan Black Lives Matter gitu-gitu ya Mas, di era 50-60-an ya. Momen-momen kekuatan massa yang masif itu yang kemudian mengubah kebijakan itu jadi bener gitu. Perempuan turun ke jalan, protes, akhirnya mereka dapat hak pilihnya gitu. Nah, aksi Kamisan berfungsi untuk menghubungkan kesadaran-kesadaran itu untuk terus dipelihara dan makin luas gitu. Tapi saya coba nanya lagi, dengan gerakan-gerakan kayak aksi Kamisan dan berbagai titik di berbagai daerah, baik itu Kamisan atau gerakan-gerakan lainnya seperti Bali Proklamasi dan sebagainya, perlukah dan mungkinkah untuk berkonsolidasi dan menjadi gerakan politik elektoral gitu Mas, dibanding politik yang banyak ngomongin substansi aja lewat tuntutan dan sebagainya kayak selama ini gitu? Iya, kenapa tidak terhubung gerakan massa ini? Karena tidak ada kelembagaan partai politik sebagai elemen penting di dalam pemerintahan demokrasi yang menyerapnya gitu. Penyebabnya adalah karena parpol susah dibikin, karena parpol susah ikut pemilu. Kalau misalnya, taruhlah misalnya Jali yang mengorganisir aksi Kamisan itu kan punya database tuh. Aksi Kamisannya Jakarta sekian orang, kota-kota lain sekian orang, kan itu sebenarnya kekuatan konstituen sebagai pemilik kedaulatan demokrasi gitu. Nah, kalau kemudian bikin parpol itu digampangin, ya ada tuh namanya partai Kamisan itu, atau partai HAM gitu, atau partai apa ya, partai Sosdem itu misalnya, atau partai apalah gitu, yang menyerap aspirasi itu
yang membuat kelembagaan partai politik itu nyata dan dibutuhkan, yang kemudian bisa ikut pemilu, yang kemudian dapat kursi kekuasaan dan mengubah undang-undang gitu. Ya logikanya ke sana ya. Semoga ya bisa jadi refleksi mendalam bagi banyak teman-teman yang bergerak juga di berbagai isu dan sebagainya untuk ya tetap coba melek sama kondisi real sistem politik yang eksis di Indonesia hari ini. Kayak Mas karena udah mau sejam dan kayaknya akan kepotong otomatis kalau udah sejam, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas, trivia aja. Kalau Mas Usep jadi politisi Indonesia hari ini, kebijakan apa yang mau diambil soal corona nih Mas misalkan? Pertanyaannya susah. Berandai-andai dulu. Siapa tahu ntar 2024 kepilih kan jadi. Ya, menurut saya setidaknya ya menunjukkan kepeduliannya itu nyata kepada publik bahwa dirinya adalah wakil rakyat sehingga mengutamakan rakyat, misalnya tidak menggunakan anggaran negara buat beli mobil, tidak menggunakan dana reses di saat kita harus menjaga jarak gitu ya. Ya mengupayakan fasilitas negara itu ya untuk kemudian diserahkan kepada penyelesaian kasus corona untuk melindungi kesehatan dan jiwa rakyat sebagai konstituennya gitu. Yang ada sekarang nggak menunjukkan itu gitu. Malah lebih parah lagi, menggunakan uang-uangnya untuk kepentingannya si Iya, bahkan DPR colongan nih ya, tetap ngebahas hal-hal yang kontroversial. Selain ada colongan, ada uang muka buat beli mobil. Kabarnya baru ditekan belum lama ini. Oke, Mas Yosep, terima kasih banyak buat waktunya dan ilmunya. Teman-teman bisa lihat tulisannya lewat scroll postingan Instagram story-nya Kamisan. Mas Yosep juga aktif di Perludem, LSM soal kepemiluan dan demokrasi. Juga di rumahpemilu.org, itu website yang banyak muat tulisan-tulisan soal pemilu, demokrasi, dan sebagainya. Juga masih aktif jadi mahasiswa hukum, kabarnya mau ngerubah undang-undang lewat jadi hakim konstitusi nih. Mas Yusef, siap. Asik kali kalau kita jadi hakim konstitusi bareng ya. Terima kasih teman-teman, juga terima kasih banyak yang udah stay buat Fitri aja susah itu. Pak Bibip ditawarin jadi jaksa agung padahal buat follow up laporan Komnas HAM, tapi tidak direspon. Tapi ya kita lihat lah nanti gimana dinamikanya. Teman-teman terima kasih teman-teman Kamisan, ya, Kios yang udah nonton. Nanti silakan, ini bisa di save dan masih bisa ditonton selama 24 jam ke depan kalau punya teman yang direkomendasikan untuk nonton sebagai bagian dari karantina mandiri atau isolasi. Ini juga bisa jadi opsi lah daripada bosan kan. Tapi ini malah makin bosan tadi, tapi takut ya. Oke, Mas Usep juga tersedia di akun Instagram @usephasanes ya, bisa di follow kalau teman-teman mau ngobrol lebih lanjut soal sistem pemilu dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa nanti di-share ya Mas Usep, karena Mas Usep lagi jadi adminnya Kamisan nih di malam ini. Nanti di-share, kalau bisa di-save juga videonya. Terima kasih, tetap sehat, waras, dan aman selama masa pandemi ini. Semoga kita bisa segera ketemu di kampus dan di berbagai ruang-ruang perjuangan lainnya, gitu, demi demokrasi. Terakhir kita jargon kali Mas, hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Yo, masih inget ternyata. Oke, sampai ketemu teman-teman di kesempatan lain.